Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Teror Nenek Kacup. Kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Kumang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi harinya sekitar pukul 6. Mama bergegas pergi ke rumah duka karena kemarin belum datang melayat, soalnya sudah gelap. Sampai sana warga tengah sibuk mengukur kayu untuk membuat peti. Mama langsung masuk, menyalami keluarga inti mendiang satu persatu. "Maaf ya kak, kemarin gak bisa datang bantu kesini, anak-anakku takut ditinggal," kata mama seraya memeluk pijiran, menantu tertua nenek. "Gak apa-apa, aku pun baru ikut sibuk dari kemarin sampai tadi malam. Tinggi demam, gak bisa ditinggal." Tinggi anak bungsu pijiran, sering bermain bersama kami. Sering juga dikejar neneknya, diancam akan lempar dengan kacup. Makanya Tangki takut dengan si nenek. Apalagi ketika nenek masih sakit, Tangki sangat jarang di rumah. Meski lapar, Tangki memilih pulang ke rumah temannya minta makan. Tetangga sudah hafal dengan kebiasaan Tangki, kalau Tangki datang pasti ditawari makan. Selesai berbincang ringan dengan sanak keluarga nenek, Mama langsung menemui ibu-ibu yang tengah sibuk memasak di dapur. "Apa yang bisa aku bantu?" kata Mama seraya melangkah masuk. "Bantu nyuci saja nanti. Nasi sama sayur sudah selesai." "Di mana nyucinya?" "Ke sungai saja nanti." "Nanti?" "Iyalah nanti. Tunggu mereka yang laki-laki berangkat ke makam dulu. Baru setelah itu kita turun ke sungai." "Oh iya lupa. Ya udahlah, jadi kita ngapain sekarang?" "Nyantai saja dulu, makanan juga sudah siap semua." Seorang ibu bernama Bik Mani tiba-tiba membisiki Mama. "Semalam kalian ada diganggu nggak?" "Ada, tapi entah dia atau bukan ya. Soalnya Nana yang lihat, katanya ada nenek jilatin kuku. Kukunya panjang kata Nana. Hampir pingsan dia malam tadi. Aku udah mikir mau jemput bapaknya ke sini, tapi habis dipijit-pijit, aku tarik jari-jari kaki tangannya, dia mulai tenang, nggak sampai pingsan." "Kok lebih serem dari kejadian di rumah aku?" "Ada apa di rumahmu kak?" "Malam tadi aku ketakutan setengah mati gara-gara lihat hantu kacup. Dia kentayangan muncul di belakang rumahku. Kedua tangannya dibentangkan lebar, terus jalan mengangkang ke arahku kayak mau nyerang. Kalau ndak mikir keluarganya sedang berduka, aku nggak mau datang. Tadi aja aku lewat belakang, takut aku lihat mayatnya." "Deh, kalau Nana udah lihat wajahnya, tapi pokoknya hantu nenek-nenek katanya." Udah Nana agak tenang, mereka dengar ada suara orang mencakar dinding. "Ketiga anakmu dengar semua?" "Iya." Mati. Tapi Nana sehat kan? Kayak Tinggi tuh ndak?" "Untungnya enggak sih kak, emang Tinggi kenapa?" Kata ibu-ibu tadi, awalnya dia mimpi neneknya ngajak dia pergi, tapi Tingginya nolak. Tiba-tiba wajahnya berubah seram, dagunya panjang. Kuku kaki tangannya juga memanjang. Dari mulut keluar cairan hitam katanya. Jadinya begitu dia bangun, langsung teriak manggil mamanya. Sebelum mamanya datang, rupanya ada neneknya di sudut kamar, lagi duduk makan pinang. Katanya, makin kencang teriakannya, sampai-sampai dia sawan. Habis itu dia langsung demam. Terus dipindahkan mamanya ke ruang tengah, karena takut Tangki sawan lagi kalau ditinggal di kamar. Tadi sempat si Tingginya bangun sebentar. Bangun-bangun langsung nangis. Dia bilang, nenek jadi hantu mak. Maka ndak berani dia lihat mayat neneknya. Jangankan Tinggi yang masih anak-anak, aku saja udah setua ini nggak berani lihat mayatnya. Langsung teringat dengan kejadian malam tadi. Obrolan mereka langsung berhenti kala mendengar suara bapak-bapak membawa masuk peti. Jenazah nenek pun dimasukkan ke dalam peti. Isak tangis anak-anaknya pun langsung pecah seraya mengusap dan memeluk peti sang ibu. Kecuali Bik Jiran,
Ia terdiam menyaksikan ipar-iparnya terseduh-seduh. Tidak ada lagi yang marahin Tumi, Bu. Ibu belum sempat ngajarin Tumi menyulam. Kenapa itu harus pergi sekarang? Ibu, sampaikan salam kami sama Bapak ya, Bu. Rumah kami sepi kalau Ibu pergi. Satu persatu anak-anaknya mengucapkan kata perpisahan bercampur kesedihan. Ibu-ibu yang menyaksikan pun ikut menangis. Sabar Tumi, Jama. Sabar, doakan ibumu. Ibu hanya pindah rumah saja. Tumi, putri bungsu nenek yang paling histeris, sampai merangkak hendak memeluk peti ibunya. Meski sedari awal Tumi tidak pernah jauh dari jenazah sang ibu, akan tetapi hari itu adalah hari perpisahan yang panjang. Tentu saja kesedihan yang mereka rasakan tidak mudah hilang begitu saja. Peti pun diangkat dan dibawa keluar. Dengan sangat hati-hati, bapak-bapak berjalan menuruni tangga. Awas, pelan-pelan. Bawahnya jangan sampai kena tanah. Tumi hendak berlari mengejar warga yang memanggul peti, tapi ditahan dan langsung dipeluk Pijiran, kakak ipar tertua. Udah, bawa masuk Tumi, Kak. Biarkan dia tenang dengan sendirinya, yang penting ditemenin. Perempuan, lansia dan anak-anak dilarang untuk ikut ke pemakaman. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan selama perjalanan menuju pemakaman, saat proses pemakaman, dan sepulang dari makam. Hanya sedikit yang aku tahu, yakni tidak boleh menoleh ke kiri, ke kanan dan arah belakang. Tidak boleh berjalan mundur meskipun ada bahaya di depan. Misalnya saja ular, tidak boleh memanggil rekan atau siapapun, tidak boleh menyahut jika mendengar ada yang memanggil. Kaki tidak boleh tersangkut, tidak boleh meludah meski sudah keluar dari area makam dan lain-lain. Larangan itu berlaku untuk semua orang yang ikut serta ke pemakaman, bukan hanya pemanggul peti. Hari itu ada sekitar 16 orang warga yang ikut serta ke pemakaman. 4 orang lainnya bertugas gali kubur. Tentu saja sudah lebih dulu berangkat ke makam, dan 12 orang lainnya masih di perjalanan. 8 orang memanggul peti, ada juga yang bawa salib dan bunga. Ketika warga melewati jembatan yang tidak jauh dari sebuah sungai bernama Sungai Cangkang, tiba-tiba saja peti bergerak, disertai suara brak, seperti ada yang menendang sudut peti di bagian depan. Sontak mereka teriak kaget. Ujung kayu yang digunakan sebagai penopang peti hampir saja menusuk mata seorang warga yang berada di barisan tengah barisan. Hati-hati, jangan sampai petinya oleng lagi, jangan sampai jatuh. Jaga keseimbangan, ayo jalan lagi, kata ketua adat di barisan belakang sebelah kanan. Aman, Mat? Tanya seorang warga kepada temannya yang hampir celaka tadi. Aman, sahutnya dengan nada berat, menahan beban peti. Semakin dekat dengan area makam, peti semakin berat. Terdengar pula suara tangis lirih dan rintihan wanita mengikuti mereka dari awal mereka masuk hutan. Abaikan, jalan terus. Sekitar 20 meter dari makam, mereka kembali dikejutkan oleh suara dari dalam peti. Prak! Seakan ada yang berusaha membuka peti. Lanjut, lanjut. Ketua adat kembali memandu rekan-rekannya. Setelah melewati jalur hutan yang dipenuhi akar liar, akhirnya mereka tiba di pemakaman. Akhirnya sampai. Cepat, bantu kami turunkan peti, bantu tahan, seru ketua adat kepada 4 orang warga yang sudah lama menunggu mereka. Peti pun diturunkan perlahan, setelah itu ditimbun, menancapkan salib dan menabur bunga. Proses pemakaman berjalan lancar hingga selesai. Setelah memastikan permukaan tanah sudah padat, warga pun pulang. Sepulang dari makam, bapak dan rombongannya langsung menuju rumah masing-masing, karena tidak ada yang perlu dikerjakan lagi di rumah nenek. Begitu pula dengan ibu-ibu. Satu persatu mereka berpamitan dengan Pijiran dan sanak saudara mendiang. Setelah semua orang sudah pulang, Pijiran bersama para iparnya mulai bersih-bersih. Setiap sudut rumah itu disapu dan barang-barang nenek disimpan rapi. Pijiran memisahkan barang mana yang boleh disimpan, mana yang harus dibakar, seperti kelambu, selimut, pakaian, kain-kain kemben nenek, dan juga tikar, dimasukkan dalam karung untuk dibakar. Sementara peralatan dapurnya diambil Pik Tumi, karena memang disuruh sama saudara yang lain. Bawa semua, Tum. Sayang kalau dibuang masih bisa dipakai. Pijiran lalu bertanya kepada para iparnya. Kuncup ibu gimana? Kasih sama Buhi saja, biar nanti Buhi yang urus. Kalau bisa dikubur, jangan dibuang. Meski sering cekcok dengan ibu mertua, Pijiran tidak sampai hati untuk membuang atau mengubur kacup kesayangan nenek. Kenapa tidak disimpan saja? Lagi pula kita juga nyiri. Meskipun sudah karatan, tapi masih tajam, ucap Pijiran memandangi kacup yang memang sudah karatan.
Tapi kacup itu satu-satunya benda yang tidak pernah lepas dari tangan nenek sebelum ia sakit keras. "Terserah kakak saja," balas Jamak. Pijiran kemudian menyimpan kacup itu. Ia letakkan di atas tungku batu di dapur karena masih harus mengemasi barang-barang yang lain. Sore harinya setelah semuanya beres, rumah juga sudah bersih. Mereka lalu mengosongkan rumah itu, kembali ke rumahnya masing-masing. Pijiran sampai lupa dengan kacup yang ia taruh di atas tungku tadi. Di sini ada semacam kepercayaan yang melarang menutup pintu selama 7 hari. Sejak hari pertama ditinggalkan oleh penghuninya. Maka dari itu pintu rumah nenek pun dibiarkan terbuka lebar. Katanya jika penghuni rumah itu meninggal, arwahnya akan tetap pulang ke rumah, mengambil jejak-jejaknya, beraktivitas seperti kebiasaannya ketika masih hidup. Dia belum menyadari bahwa sebenarnya dirinya sudah meninggal, dan arwahnya akan tetap tinggal di rumah itu selama 7 hari. Karena pada hari ke-7, raganya baru menyentuh tanah. Barulah pada hari ke-8 pintu rumah boleh ditutup rapat. Akan tetapi jika yang meninggal itu tinggal dengan keluarga, maka hanya pintu kamarnya saja yang dibiarkan terbuka dan pintu utama boleh ditutup. Karena rumah masih ada penghuninya yang masih hidup. Kepercayaan itu juga berlaku untuk yang masih hidup. Misalnya saja jika semua penghuni rumah pindah ke kota, maka pintu rumahnya akan dibiarkan terbuka selama 7 hari. Pada hari ke-8, barulah pintu ditutup dan dikunci. Supaya semengat atau roh penghuninya bebas keluar masuk dulu, begitu katanya. Di rumah bapak dan mama tengah duduk santai di ruang utama sambil keduanya menikmati teh hangat. "Gimana di sana tadi, Pak?" tanya mama memulai obrolan. "Proses pemakamannya lancar, tapi sewaktu kami pulang tadi, ada suara tangisan seperti mengikuti kami dari makam sampai kami keluar dari hutan." Sudah bisa ditebak, dia pasti gentayangan. Sebenarnya kasihan dengan bibi itu, tapi dia sendiri yang mencari penyakit, mengusik dan menantang hantu. Apa mau dikata, semua sudah terjadi. Lagi pula dia sendiri yang bilang sengaja menentang hantu penghuni tanah tumbuh itu supaya cepat menyusul mendiang Paman Bayan. Tidak lama setelah kalian berangkat ke kuburan tadi, kami mendengar suara perempuan merintih kesakitan dari kamar mendiang. Tapi kami diam saja. Untungnya di dalam rumah itu sedang ramai ibu-ibu, jadi tidak begitu takut. Kami pun mendengar teriakan perempuan dari arah hutan dekat jembatan Cangkang. Tapi entah itu suara bibi yang menjadi hantu atau suara hantu perempuan penunggu sungai Cangkang itu sendiri. Ketika kami berjaga di sana malam tadi, beberapa kali terdengar suara tangisan tersedan-sedan mengitari rumah. Suara itu tidak berhenti selama kurang lebih 15-20 menitan. Setelah suara itu hilang, sayup-sayup terdengar seperti suara tabuhan gendang dari arah Temawai. Anak bungsu Buhui, Tingki, juga beberapa kali bilang ke bapaknya, ada neneknya sedang makan pinang siri di kamar. Padahal kamar itu sudah dikosongkan. Lampu petromak yang digantung tepat di atas kami berkumpul pun beberapa kali mati dan menyala dengan sendirinya. Pada tengah malam, setelah tiupan angin di luar mulai mereda, kain penutup jenazah tiba-tiba tersibak dari kepala hingga perutnya. Semakin malam, banyak kejadian mengejutkan dan menegangkan yang terjadi di dalam rumah. Periuk nasi yang diletakkan di atas tungku tiba-tiba jatuh dan berguling di lantai dapur. Ketua adat membisikiku, katanya ada tangan kasar yang menyentuh lehernya. Untuk penerangan di dalam rumah, Buhui dan jiran menyalakan 2 lampu gantung yang kecil dan 1 lampu petromak. Tapi ketiga lampu itu beberapa kali mati nyala. Kadang apinya membesar dan mengecil dengan sendirinya. Buhui lalu menambah penerangan dengan menyalakan 2 lampu pelita. 1 diletakkan di depan dapur, 1 lagi di depan kamar mendiang, supaya seisi rumah mendapat penerangan. Subuhnya, Simin dan ketua adat mengaku melihat kaki jenazah bergerak. Lututnya menekuk. Mereka hanya membisikiku, tidak enak didengar orang rumah. Nanti dibilang mengada-ngada. Setelah aku perhatikan, posisi kakinya masih lurus. Mereka sampai berani sumpah, kakinya tadi nekuk. Sekelas ketua adat saja sampai bersumpah, jadi mungkin saja itu benar, sambung bapak. Siapa sangka, diam-diam mendiang bibi Kama yang merahasiakan niatnya begitu lama mengusik hantu tanah keramat itu. Bahkan anak-anaknya saja tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya. Apa mendiang sengaja membuka ladang barunya di lahan itu karena mau meluapkan amarahnya kepada hantu tanah keramat itu ya, Pak? Menurutku iya. Dia sengaja memilih lahan itu untuk ladangnya
karena di sanalah awal mula masalah keluarganya muncul. Iya ya Pak, mendiang paman juga dulunya sakit-sakitan setelah berladang di sana. Tapi kan lahan itu sudah beberapa kali dijadikan ladang Pak. Kedua orang tua mendiang juga sempat berladang di sana, tapi mereka baik-baik saja. Bahkan hasil panen mereka berlimpah ruah tahun itu. Tapi kenapa setelah mendiang dan suaminya yang berladang di sana malah terkena penyakit aneh, bahkan meninggal? Ya jelas lah, kedua orang tua mendiang kan tidak mengganggu hutan yang lain, makanya aman-aman saja berladang di sana. Ngeri juga marah hantu tanah keramat itu ya, sumpahnya mematikan. Sebenarnya tidak juga, ada banyak orang yang tidak sengaja menyentuh tanah tumbuh. Tapi mereka hanya gatal-gatal atau demam beberapa hari saja setelah ditenangkan. Kemudian tanah itu dipegelak, semuanya sembuh kok. Kalau mendiang bibi itu memang sengaja mengusik. Jadi cara hantu menegurnya juga berbeda, tergantung perbuatan, saut bapak. Tenong bertujuan untuk meminta petunjuk kepada makhluk gaib, tapi dengan maksud yang baik, yaitu untuk mengetahui penyebab dari suatu penyakit yang dialami pasien dan meminta petunjuk apa yang harus dilakukan si pasien. Misalnya saja, pasien ternyata kena santet. Setelah mendapat jawaban, seseorang yang bertenong ini akan meminta petunjuk lagi, apakah perlu dilakukan ritual besar-besaran atau cukup dengan begelak saja. Sementara begelak adalah ritual memberi makan suatu makhluk yang menghuni tempat-tempat keramat atau tempat yang disebutkan dalam ritual tadi. Misalnya dalam tenong diketahui ternyata si pasien diganggu makhluk gaib penjaga batu besar. Maka ritual begelak harus dilakukan di batu tersebut. Cara begelaknya adalah dengan memberikan darah hewan, yaitu babi, dan juga sesajen berupa makanan. Ada beberapa jenis begelak yang masih sering dilakukan hingga saat ini. Di antaranya adalah begelak ladang, begelak tanah, begelak bukit, begelak batu, begelak sungai, dan lain-lain. Inti dari ritual begelak adalah meminta. Yang paling umum dilakukanlah biasanya meminta isi untuk benda pusaka, misalnya mandau. Supaya permintaan dikabulkan, harus memberikan sesajen yang lengkap. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan apapun. Banyak juga yang begelak sekedar meminta maaf dan kesembuhan, misal dalam kasus nenek kacup. Sementara yang dilakukan nenek kacup malah sebaliknya, bukan meminta kesembuhan atau meminta maaf, tapi justru dengan sengaja menantang supaya bisa menyusul mendiang suaminya yang telah lama tiada. Pada malam harinya sekitar pukul 8, warga yang rumahnya numpuk di bagian barat kampung mendengar teriakan warga, disertai suara tangisan menderu-deru dari rumah paling ujung hingga ke rumah nenek kacup. Di kiri kanan jalan besar rumah-rumah warga berjejer hingga ke rumah nenek kacup. Dan semua penghuni rumah di sana mendengar teriakan tadi. Karena sadar itu bukan teriakan manusia, mereka lalu menyalakan lampu pelita, mengunci rapat semua pintu dan jendela. Suara tangisannya langsung membuat merinding seluruh tubuh. Satu persatu rumah warga tiba-tiba diketuk dengan kasar beberapa kali, begitu pula di rumah kami. Sesaat kemudian disusul suara seperti seseorang makan ngecap. Ada pula suara ranting yang seperti dipatahkan, tapi suaranya dari teras. Namun kejadian di rumah kami tidak seberapa dibandingkan kejadian di rumah Bik Tumi, putri bungsu nenek kacup. Di mana pada malam itu Bik Tumi melihat tangan hitam berkuku panjang menembus dinding dapurnya, menarik tali periuk nasi hingga membuat periuk itu jatuh ke lantai. Prang! Suara piring seng dan tutup panci berjatuhan di lantai. "Siapapun kau, pergilah, jangan ganggu kami," seru Paman Bahan, suami Bik Tumi. Tangan hitam itu langsung menembus dinding dan menghilang. Karena Paman Bahan melihat langsung tangan hitam tadi, ia segera memeriksa nasi di dalam periuk. Ternyata nasi itu sudah berair, langsung basi saat itu juga, padahal baru dimasak 3 jam yang lalu. Hal yang sama terjadi di rumah Paman Jama, kakak laki-laki Bik Tumi. Paman Jama saat itu baru saja selesai makan. Tiba-tiba ia mencium aroma tidak sedap di sekitar tempat ia duduk. Sesaat kemudian ia merasakan ada tangan kasar mengusap kepala hingga ke punggung. Usapan yang lembut, namun tangan itu terasa sangat dingin dan kasar. Entah telapak tangannya yang kasar atau apa, yang jelas rasanya seperti disentuh sesuatu yang bergerigi. Paman lantas menoleh ke belakang. Sontak ia teriak dan melempar piringnya kemudian lari dari dapur. Baru saja ia melihat ada tangan persis tangan manusia, tapi kulitnya hitam, serta kukunya panjang. Istrinya pun langsung keluar kamar.
ketika mendengar teriakan paman. "Ada apa, Bang?" Tangan, ada tangan di sana," katanya terbata-bata. Tangan?" Bu Jama lalu mengambil senter, menyorot ke dapur dari jarak jauh. "Mana? Tadi di sana, tangannya muncul dari sudut dinding itu." "Tapi nggak ada kok, salah lihat mungkin." "Syukurlah, berarti sudah pergi." Abang nggak apa-apa?" "Enggak, cuma kaget saja. Aku mau cuci tangan dulu." Sambil melangkah perlahan, paman mengintip keadaan di dapur. Aman. Entah kemana perginya tangan gosong tadi. Buru-buru paman mencuci tangannya, kemudian berlari ke kamar. Penampakan yang sama juga muncul di rumah paman Buhui. Tangan gosong itu menembus dinding dan menarik Tingki yang sedang tertidur. Tingki yang kaget pun langsung berteriak dan menangis. Pak, Ma." Teriakan itu tentunya membuat kaget semua orang rumah, terutama bapak ibunya. Beruntung Tingki sempat pegangan di kaki bapaknya, sehingga paman bisa dengan mudah menarik tubuh Tingki. Bukannya takut, paman justru sangat marah dengan sosok tersebut. Setelah menyerahkan Tingki ke pangkuan pikiran, paman langsung bangkit, berlari mengejar tangan gosong itu, lalu menendang dan menonjok keras dinding kamar. "Kurang ajar, keluar kau, tunjukkan wujudmu di hadapanku sekarang juga. Berani-beraninya datang ke rumahku," katanya sambil sesekali menendang dinding kamar yang terbuat dari papan. Sebelum paman menghujamkan pukulan, tangan gosong itu langsung menghilang menembus dinding. Tetangga yang mendengar kegaduhan itu pun langsung mendatangi rumah paman. "Ada apa?" "Anakku, Kak, tadi ada yang narik anakku tapi sudah pergi," sahut pikiran sambil memeluk erat Tingki yang masih nangis sesegukan. Di bagian kakinya ada luka goresan yang masih berdarah, mungkin luka akibat diseret tadi. Memang lukanya tidak parah, tapi tentu terasa perih. "Pergi kemana?" tanya mereka yang masih penasaran. Belum sempat pikiran menjawabnya, mereka mendengar teriakan minta tolong dari rumah Simin. "Di sana, pasti ke sana, ayo." Warga pun bergegas berlari menuju rumah Simin. Ketika mereka tiba, banyak mata yang melihat sosok nenek-nenek berjalan sambil memegang tongkat kayu dengan tubuh yang membungkuk menuju rumah tetangga Simin. "Itu orang apa hantu?" tanya seorang warga yang langsung bersembunyi di barisan belakang. Siapa kau?" seru orang di antara mereka. Sosok tersebut tetap berjalan, tidak menghiraukan suara warga. "Kenapa kita harus takut? Ayo, kejar dan pukul orang itu," ajak seseorang di antara mereka dengan lantang. "Benar juga, ayo." Ketika mereka hendak mengejar sosok itu, seorang warga yang paling belakang tiba-tiba berhenti lalu memanggil warga lainnya. "Woi, Simin pingsan," katanya sambil menyorot Simin yang terlentang di ruang tamu. Dengan keadaan pintu terbuka lebar. Beberapa dari warga tadi tetap mengejar si nenek, sementara yang lain membantu Simin. Pingsan? Iya, tuh lihat. Ayo kita bantu. Astaga, Simin, bangun Min. Coba diusap wajahnya dengan air. 5 menit kemudian warga yang tadi mengejar si nenek sudah kembali. Mereka bergabung dengan warga lain, membantu Simin supaya cepat siuman. "Gimana tadi? Kemana dia?" "Bukan orang, dia hantu kacup." "Hantu kacup? Lalu kemana perginya?" "Entah, tadi kami mengejarnya ke belakang rumah Aloy, tapi setelah itu tidak ada yang tahu dia kemana. Hilang." "Hilang?" Salah satu dari mereka langsung menutup pintu rumah Simin. Ngeri," ujarnya bergidik. Mereka kembali fokus dengan Simin. Beberapa kali wajah Simin dibasuh dengan air, hingga akhirnya sadar. "Kukira kalian hantu," katanya pelangap-pelongo kebingungan melihat rumahnya sudah ramai orang. "Gimana ceritanya kau bisa pingsan, Min?" Kaget aku. Tadinya aku mau lari dari depan. Rupanya ada kacup. Dia gentayangan di rumahku. Tadi dia berdiri di situ," kata Simin dengan mata membelalak sambil menuju ke arah pintu. "Mana? Kemana tadi pergi? Tanyanya kepanikan. Sadar," ujar kawannya menampar wajah Simin. "Manusia sebanyak ini masih aja panik gak jelas." Karena takut arwah gentayangan itu balik lagi ke rumahnya, Simin memutuskan untuk ikut ke rumah kawannya bersama warga lainnya. "Ayo." Dengan senang hati, "Kalau nanti hantu itu datang ke rumahku, setidaknya aku ada kawan," ujarnya kepada Simin. Amit-amit," balas Simin bergidik. "Kami bahkan tidak tahu ada kehebohan malam itu di sana, karena rumah kami paling ujung.
jauh dari rumah para tetangga. Di rumah kami gangguannya tidak semengerikan itu, hanya sempat mendengar suara orang berlarian yang kemudian disusul suara nafas berat seperti siulan dari balik dinding kamar. Ada pula suara gesekan keriang keriut, batang bambu dan dedaunan seperti disapu. Tapi tidak berlangsung lama, karena dihalau anjing peliharaan kami yang selalu berjaga di teras. Pada malam kedua kejadian di rumah Bitumi dan kakak laki-lakinya Jama, kemarin malam terulang lagi. Namun di rumah Paman Buhui agak berbeda. Di mana pada malam itu sekitar pukul 10, Paman mendengar suara ibunya memanggil, lalu mengajaknya keluar. Paman sendiri tidak yakin itu mimpi atau nyata. Tapi Paman benar-benar merasakan dirinya berjalan keluar, mengikuti sang ibu masuk ke rumah ibunya yang berada di samping rumah Paman. "Kembalikan barang-barang milikku," kata ibunya sambil berjalan memasuki kamarnya. "Barang apa, Bu?" tanyanya. Ia bahkan lupa ibunya baru saja meninggal. Setelah itu Paman tersadar, tapi posisinya sudah di ruang tamu. Itu sebabnya ia bingung menjelaskan kejadian sebenarnya bagaimana. "Aku bahkan lupa ibu sudah pergi jauh," katanya kepada pijiran. Selain itu, seorang warga yang tidak ada hubungan darah dengan mendiang nenek Kacup, sama seperti Simin, juga diganggu sosok yang menyerupai nenek Kacup sampai harus mengungsi ke rumah pamannya di seberang jalan. Warga tersebut bernama Tius. Ia merupakan seorang duda, memiliki seorang anak perempuan. Akan tetapi setelah cerai dengan istrinya, anak perempuan mereka dibawa sang istri. Sejak saat itu Tius hanya tinggal sendiri di rumah barunya. Malam itu Tius sebenarnya sudah tidur, tapi ia terbangun kaget karena merasakan ada tangan yang sangat dingin mencengkram kakinya. Namun ketika ia bangun, tidak seorang pun di kamar itu selain dirinya. Ia hanya melihat pintu kamarnya terbuka sedikit. "Seingatku sudah dikunci," gumamnya celingak-celinguk seperti mencari sesuatu yang tadi menyentuhnya. Beberapa menit kemudian pintu kamarnya tiba-tiba terbuka perlahan. Di situ Tius melihat jari tangan yang menempel layaknya cicak di sudut pintu itu. Apa itu?" Sentaknya langsung menjauhi pintu dan meraih senter. Setelah ia sorot ke pintu, tidak ada yang aneh di sana. "Jangan sampai dia yang muncul," katanya enggan menyebut nama nenek Kacup. Sekitar 15-20 menit kemudian ia mendengar lagi suara gemerencing seperti lonceng yang biasanya dipakai untuk buah kalung atau gelang bayi. "Anak siapa yang loncengnya kedengaran sampai ke sini?" katanya sambil menajamkan pendengaran. Tiba-tiba tepat di samping persis ada suara nafas berat seseorang seperti bunyi siulan. Karena kaget, sontak ia langsung lari tunggang langgang menuju rumah pamannya. "Paman, tolong man." Ada apa?" tanya sang paman. "Tolong man, dia datang ke rumahku." Tius langsung mengempaskan bokongnya ke lantai, terduduk lemas. Sial, ujarnya seraya melihat betapa kotor pakaiannya akibat jatuh tadi. "Dia siapa maksudmu?" tanya pamannya. Kacup," sautnya mau ngegas, tapi segera ia turunkan volume suaranya. "Aduh, jangan sampai dia nyusul kau ke sini." "Jangan, membayangkan saja sudah merinding. Nasib baik aku tidak melihat wujudnya tadi." Benar saja sosok itu tidak mengikutinya lagi, tapi pindah ke rumah warga lainnya, yakni rumah nenek Dumi. Hanya berjarak 200 meter dari rumah kami. Sama seperti warga lainnya, sekitar pukul 11 malam, nenek Dumi dan suaminya kakek Kasim sudah tidur. Tapi kemudian nenek Dumi bangun karena mendengar suara berisik dari dapur sangat jelas di telinga. Suara benda-benda berjatuhan ke lantai. "Kucing siapa masuk rumah malam-malam?" gumam nenek Dumi sambil mengucek mata. Ia langsung mencari senter, hendak melihat keadaan di dapur. Namun belum sempat nenek Dumi membuka kelambu, cahaya senternya tidak sengaja menyorot sesuatu berwarna kecoklatan yang berada di tengah ruangan, tepatnya antara kamar dan dapur. "Apa itu ya?" katanya sambil sesekali menyipitkan mata. Pikirannya sudah melayang kemana-mana. Ada rasa takut tapi penasaran. Untuk mengurangi rasa takut dan menuntaskan rasa penasaran, Nek Dumi segera membangunkan kakek. "Pak, bangun dulu pak." Ada apa?" "Bangun pak, lihat di sana ada apa. Aku takut ngecek ke sana sendirian." Ganggu saja. Apa? Di mana?" "Turunkan volume suaramu atau aku buat kau bisu." Nek Dumi memang cocok mendapat julukan si sumbu pendek.
mudah marah, apalagi jika mendengar kalimat seperti yang diucapkan kakek. Kami makanya jarang menyapa si nenek. Kakek langsung meraih senter yang sedang dipegang nenek, lalu menyorot ke arah dapur. Akhirnya kakek melihat apa yang dimaksud oleh nenek. Apa itu? Karung. Tapi kok agak aneh ya? Coba kita lihat ke sana. Tiba-tiba benda yang mereka kira karung bergerak dengan cepat menuju dapur. Pak, apa itu tadi ya? Sentak nenek kaget. Entahlah, terlalu cepat, tapi kayak orang. Ada rambut dan kaki tangan. Hah? Aku gak lihat dengan jelas tadi. Kemana hilangnya? Mereka mencari di dapur, ruang tengah, dan di kamar, tapi tidak menemukannya. Nek Tumi merasa beruntung tidak melihat dengan jelas, karena kondisinya yang kurang sehat, sering sakit-sakitan dan pernah beberapa kali pingsan. Ada yang bilang Nek Tumi dulunya pernah sakit ayan. Tapi ada pula yang bilang kesehatannya menurun sejak kepergian anaknya, jadinya trauma dan sering pingsan. Entahlah, intinya beliau kurang sehat. Sebelumnya di rumah Nek Tumi sangat ramai. Dari keempat anaknya hanya anak laki-laki yang ketiga yang bisa atap dengan nenek. Rumahnya di sebelah rumah Nek Tumi. Di situ si anak tinggal dengan istri dan 5 orang anaknya. Anak kedua sudah meninggal. Sisanya anak pertama, anak keempat, dan kelima tinggal dengan kakek dan nenek, lengkap dengan menantu dan 6 cucunya. Akan tetapi Nek Tumi memiliki sifat yang kurang lebih sama dengan Nek Kacup, makanya hanya tinggal berdua dengan sang suami. Ketiga anaknya yang tadinya tinggal di rumah tersebut pindah, tinggal di rumah sendiri, ada pula yang tinggal di gubuk. Keesokan harinya sekitar pukul 3 sore Nek Tumi terlihat sedang berkumpul dengan ibu-ibu untuk menceritakan kejadian semalam. Kalau rumah-rumah di sini gimana semalam? Tanyanya kepada Bik Manik. Sama Bi, tapi kalau di rumahku cuma suara-suara berisik dari luar, tidak sampai masuk rumah. Apa menurutmu itu hantu si Kacup? Siapa lagi kalau bukan dia? Soalnya aku dengar dari tetangga, Bu Hui didatangi mendiang, katanya minta barang miliknya. Barang apa? Kalau itu aku juga nggak tahu, Bi. Loh, emang dari ceritanya Bu Hui gimana? Nggak disebut namanya kata mereka. Mungkin barang yang dimaksud ada di rumahnya itu. Oh, bisa jadi. Tidak jauh dari tempat ibu-ibu ngumpul ada lapangan yang merupakan taman bermain kami. Tapi hari itu kami sedang main di rumah seberang lapangan, yaitu rumah Bik Tumi. Aku dan kawan-kawan tengah bermain cak. Pakai mainan kartu bergambar seukuran pas foto 3x4 yang kami beli dari Mamang. Ada Tingki juga yang baru datang dengan membawa banyak gambarnya. Aku ikut ya, katanya mengibaskan kaos. Anak ini memang jarang banget pakai kaos. Ayo, tapi kalau kalah bayar ya pakai gambar. Cah artinya tos dengan kawan, tapi sambil megang gambar yang ditaruh di telapak tangan. Menang kalahnya ditentukan dari posisi kartu bergambar yang jatuh ke tanah atau ke lantai. Kalau bagian bergambar di atas artinya menang, kalau terbalik artinya kalah. Sambil bermain Tinggi cerita tentang neneknya pada kami. Aku belum ngomong dengan bapak mama, karena malam itu aku terlalu takut sampai lupa cerita. Emang kenapa sama nenekmu? Tinggi pun mulai menceritakan. Sejak neneknya sakit, Tinggi sering bermimpi didatangi sosok nenek-nenek berdagu panjang. Bersamaan dengan munculnya nenek dagu panjang, ia mendengar suara rintihan yang dia sendiri tidak tahu itu suara siapa. Tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi ia seringkali mimpi yang sama. Sampai akhirnya neneknya sakit dan berubah menjadi sosok yang menakutkan baginya. Mimpinya pun berbeda dengan sebelumnya, di mana Tinggi sering bermimpi neneknya berjalan berdampingan dengan sosok nenek tua berdagu panjang. Tapi di dalam mimpi itu, Tinggi tidak bisa bicara atau memanggil neneknya. Tapi neneknya justru sering bicara dengannya, mengatakan bahwa ia akan pergi jauh. Setelah neneknya meninggal selama 2 malam berturut-turut, Tinggi bermimpi neneknya pulang ke rumah, duduk membelakangi pintu sambil menumbuk pinang dan sirih. Tapi Tinggi tidak melihat si nenek berdagu panjang. Sejak nenek meninggal, aku tidak pernah melihat nenek berdagu panjang bersamanya. Kenapa tidak kau ceritakan dari jauh-jauh hari? Aku takut nenek menghantuiku. Sebaiknya ceritakan mimpimu itu pada paman dan bibi. Siapa tahu setelah itu nenekmu tidak mengganggu lagi. Iya, akan aku ceritakan itu pada bapak. Kasihan bapakku. Akhir-akhir ini bapak sering melamun.
ujarnya mengambil gambarnya yang jatuh. Langit sudah mulai gelap. Kami pun menyudahi permainan, pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah aku teringat dengan cerita Tinggi tadi. Pada malam harinya, yakni malam ketiga, aku bermimpi sedang bersama kedua adikku. Pulang ke rumah sehabis main dan kami melewati rumah nenek Kacup. Di dalam mimpiku itu suasana kampung sepi, layaknya keadaan malam hari seperti biasa. Tapi sangat terang karena cahayanya bulan. Bulan bulat dan besar. Ketika tiba di halaman rumah itu, kami melihat ada lumbung padi di tanah, tepat di samping tangga rumah nenek. Tiba-tiba dari lumbung padi itu muncul sosok nenek Kacup dengan rambutnya yang menjuntai dan acak-acakan sambil menggenggam kacupnya, lalu tertawa terkekeh-kekeh. Ia keluar dari lumbung padi itu, membiarkan lumbung padi jatuh dan berguling di tanah. Kemudian si nenek merangkak di tanah, perlahan menghampiri kami. Entah apa yang terjadi, kami tidak bisa bergerak atau teriak. Ia semakin dekat, dekat dan dekat. Hanya satu gerakan saja ia bisa melumpuhkan kami hingga jatuh dan terlentang di tanah. Tangannya semakin kuat menarik kami untuk masuk ke dalam lumbung padi. Di kejauhan kami melihat Kak Dian berdiri mematung melihat ke arah kami. Tapi bukannya nolongin, Kak Dian malah lari tunggang langgang. Bentar mau marah banget rasanya. Ngapain Kak Dian tahu-tahu muncul di sana? Tapi ibarat film, cuma figuran yang disorot hanya untuk menunjukkan ekspresi kaget. Tapi langsung di-cut. Kasih adegan apa kek? Teriak apa gimana? Ini enggak. Matung bentar nggak sampai 1 detik. Terus langsung lanjut ke adegan kami yang tidak berdaya di tangan si nenek. Aku ingat banget. Sempat mengucapkan doa Bapak kami dalam hati. Sampai aku sebanyak 3 kali. Entah berapa lama hingga akhirnya aku bisa menendang tangan yang kasar, menarik kedua adikku, dan kami lari dari sana sambil teriak histeris. Teriakanku pecah, mengagetkan bapak, mama dan adik-adik yang sedang tidur nyenyak. Apa? Kenapa? Tanya kedua orang tuaku langsung melek segar. Mimpi ma, aku mimpi hantu nenek itu. Sesaat kemudian kami mendengar anjing menggonggong dan berlari ke arah jalan besar. Tapi entahlah, ada hubungannya atau tidak karena bapak enggan memeriksa keadaan di luar. Jam berapa ini mak? Tanyaku dengan nafas segan. Mungkin jam 1-an, masih sangat gelap. Kuatur napas perlahan, mencoba untuk tidur lagi. Tapi wajah si nenek membayangiku, membuatku takut memejamkan mata. Akhirnya aku tetap berada dalam kelambu, melek hingga pagi. Gara-gara bangun jam 1 malam itu pun, bangun kaget dan ketakutan. Akhirnya rasa ngantuk menyerangku di kelas. Beberapa kali aku mungkin terlelap sesaat, tidak mendengar guru menjelaskan di depan. Sepulang sekolah biasanya aku main dengan adik-adik di halaman sambil menunggu sore tiba. Tapi hari itu aku merasa sangat ngantuk. Jadinya aku putuskan untuk tidur sampai sore. Malam-malam berikutnya kejadian serupa terulang lagi. Setiap rumah didatangi arwah si nenek. Ia mengetuk pintu, disertai suara nafas berat seperti bunyi siulan, dan tangisannya terdengar mengitari rumah. Yang paling rutin didatanginya tentu saja rumah anak menantunya. Seringkali mereka melihat tangan gosong menyentuh makanan di dapur, sehingga makanan menjadi basi. Tidak hanya itu, mereka juga sering bermimpi melihat nenek keluar masuk rumahnya. Lalu si nenek meminta barang-barang miliknya diantar ke makam. Mereka ingat, kacup nenek memang tidak dimasukkan ke dalam peti waktu itu. Tapi masalahnya, nenek bukan hanya meminta kacup. Barang-barang artinya lebih dari satu. Karena tidak tahu barang apa yang dimaksud selain kacup, makanya mereka tidak langsung mengantar kacup si nenek. Mau nunggu sampai menemukan barang lain yang dimaksud. Paman Buhui lalu mendatangi ketua adat. Kami tidak tahu barang apa yang dimaksud ibu, kata paman. Kalau dia minta kacup, harusnya sih sepaket dengan benda-benda yang dipakai Nyiri, menurutku. Tapi mungkin ada yang lain seperti piring, mangkuk, parang, atau mungkin kain. Astaga, benar juga ya. Kami cuma kepikiran kacup. Iya ya, aku tahu sekarang. Tapi gimana cara ngantar ke sana, Man? Oh, kalau mau ngantar barang miliknya harus disertai dengan ritual kecil-kecilan. Gak bisa main antar saja. Karena ini kan, maaf ya, ibumu sudah tiada. Jadi cara komunikasi dengannya ya harus dibantu dengan memanggil lewatnya Sampi. Paman bisa bantu kami untuk ritual itu. Aku bisa membantu menyiapkan keperluan ritualnya. Tapi untuk Sampi dan Tenong, kau temui Sanuk saja. Dia yang biasanya bertenong di sini. Oh,
baiklah kalau begitu. Aku kesana dulu, permisi Man. Iya ya. Sore harinya Paman Buhui datang ke rumah kami untuk menemui Bapak. Tadi siang aku sudah kesini, tapi pintu rumahmu tutup, kata Paman Buhui. Oh, aku sudah di kebun sejak pagi. Ada apa Hui? Paman Buhui lantas menceritakan kejadian yang akhir-akhir ini menghantui mereka. Jadi aku minta tolong denganmu untuk memimpin ritual kami nanti. Barang-barang yang diminta ibumu apa saja? Alat-alat menyiri yang biasa ia gunakan semasa hidupnya. Sudah disiapkan? Belum, aku mau memastikan ada tidaknya yang bisa mimpin dulu. Ya sudah, kita bisa mulai besok. Terima kasih, aku pamit dulu. Bapak sering dimintai tolong untuk mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan dunia perhantuan, terutama soal tenong dan bergelak. Seringkali mempan, tapi bukan berarti tidak pernah gagal. Misalnya dalam tenong. Dari 10 orang yang ditenongkan, 5-6 orang sembuh. Kebetulan warga sini banyak yang cocok berobat dengan Bapak. Untuk sampi-sampi dan cara mengobati orang sakit, Bapak pelajari dari mendiang kakek. Beliau dulunya Manang. Intinya, kemampuan itu turun-temurun saja. Zaman dulu orang-orang yang punya bibit bisa jadi dukun atau manang. Ada yang otomatis dituntun lewat mimpi, mendengar suara gaib yang mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Bahkan ada yang kasih bekal berupa benda atau barang yang limited, tidak diperjualbelikan, apalagi sampai di copy paste orang lain. Contoh taring Nababuaka. Terdengar tidak masuk akal jika ada orang yang bisa mendapatkan taring hewan mistis dan legend tersebut. Namun, bukan pula mustahil jika ada yang bisa mendapatkannya. Kalau kata para manang, hewan itu sendiri yang memilih orangnya. Nah, nanti orang yang terpilih ini akan dikasih atau apa saja yang bisa dilakukan dengan taring tersebut. Bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara menggunakannya, dan apa pantangannya. Kalau keluarga besar Bapak kebetulan keturunan Manang Gundak atau yang lebih dikenal dengan Manang Tua. Manang Gundak adalah jenis dukun yang kemampuannya diperoleh dari alam gaib, tapi ditransfer lewat mimpi, kemudian dikasih bekal berupa benda seperti taring, batu, dan sebagainya. Nah, dari situ satu persatu petunjuk untuk bisa menjadi manang atau dukun akan terbuka dan otomatis menyatu dengan orang-orang terpilih ini hingga akhirnya bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib dan mengobati orang sakit. Simpelnya, keturunan Manang Gundak otomatis sah jadi manang jika mau hidup dengan jalur yang demikian tanpa harus dilakukan ritual pengesahan lebih dulu. Selain Manang Gundak ada yang namanya keturunan Manang Pelinggang. Bedanya dengan Manang Gundak, menjadi Manang Pelinggang harus disahkan dengan ritual dulu. Jadi pengesahan gelar manangnya terbalik. Tapi cara kerja keduanya setelah sah menjadi manang hampir sama. Ribetlah kalau bahas tentang dunia permanangan. Koreksi saja kalau salah bagi yang paham. Kata Bapak, jika ia diundang untuk membantu mengobati pasien, biasanya ia akan mendapat mimpi sehari sebelum ada yang datang menemuinya untuk tenong. Tapi kalau tidak ada petunjuk, kata Bapak, tenongnya bisa saja gagal. Tapi karena ini beda kasus, tanpa petunjuk gaib pun Bapak berani berangkat. Tapi malam itu Bapak bermimpi mendengar suara gaib yang menuntunnya berjalan menuju makam. Pantak harus ditancap di sini. Begitu suara yang Bapak dengar, meminta Bapak menancapkan pantak di depan jalan yang mengarah ke jalan masuk pemakaman. Bapak sendiri tidak menyangka akan mendapat petunjuk lewat mimpi yang berhubungan dengan kasus nenek ini. Karena sudah mendapat petunjuk, maka tugasnya tidak bisa ditunda. Ia harus melakukannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.